Pernah ngerasa nggak sih, ngelihat desain sendiri terus mikir, kok kayak ada yang kurang pro ya? Tapi nggak tahu persis apa salahnya. Sering banget kan? Jawabannya itu ada di satu hal yang kelihatannya sepele, font. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bongkar tuntas gimana caranya mengubah desain kamu dari yang biasa aja jadi luar biasa. Kita mulai dari angka yang jujur aja, cukup mengejutkan. Sebuah studi nemuin kalau 9 dari 10 siswa multimedia, tanpa sadar, ngelakuin kesalahan mendasar yang sama soal font. Beneran, 9 dari 10. Bisa jadi kita juga salah satunya. Oke, sekarang kita coba jadi dokter desain sebentar ya. Kita akan bedah anatomi desain yang kelihatannya sakit. Biasanya ada 3 biang keladi utama. Yuk kita kenali satu persatu biar kita tahu cara nyembuhinnya. Kesalahan pertama, dan ini yang paling sering kejadian, terlalu banyak jenis font. Niatnya sih pengen kreatif, tapi yang ada malah jadi kayak gado-gado visual. Bukannya kelihatan menarik, audiens yang lihat malah jadi pusing sendiri. Yang kedua, hierarkinya nggak jelas. Maksudnya gimana? Judul utama, subjudul, sama isi teks, ukurannya tuh mirip-mirip semua. Nggak ada yang menonjol. Akibatnya, pesan utamanya jadi tenggelam, nggak berhasil narik perhatian sama sekali. Dan yang ketiga, nah ini dia, spasi yang terlalu mepet. Teksnya itu kayak dempet-dempetan, jadi sesek dan nggak bisa napas. Ini nih yang secara nggak sadar bikin orang jadi males baca, karena mata mereka cepet capek. Eits, tapi tenang, kabar baiknya solusinya itu gampang banget. Sekarang kita masuk ke inti dari panduan ini. 3 langkah praktis buat nyelamatin tipografi desain kamu. Ini dia, 3 aturan emas yang wajib kamu ingat. Pertama, batasi. Cukup pakai maksimal 2 jenis font. Kedua, judulnya harus nendang. Pastiin ukurannya setidaknya 2 kali lebih besar dari teks isinya. Dan ketiga, kasih ruang napas yang cukup di antara teks kamu. Simpel kan? Oke, teorinya udah dapet, masalahnya udah tahu, solusinya juga udah ada. Sekarang, bagian yang paling seru. Kita terapkan aturannya, dan kita lihat langsung transformasinya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita terapin 3 aturan simpel tadi ke desain yang tadinya kelihatan berantakan? Ini bukan sulap loh ya, ini murni penerapan prinsip desain yang fundamental dan super solid. Dan, wow, lihat deh perbedaannya. Dari yang tadinya kacau balau, sekarang jadi bersih, profesional, dan yang paling penting pesannya langsung dapat. Inilah kekuatan dari tipografi yang benar. Desainmu akhirnya bisa berbicara dengan jelas. Oke. Kita ulang sekali lagi ya aturan mainnya, biar makin nempel di kepala. Ingat, font maksimal 2, judul 2 kali lebih gede dari isi, dan kasih spasi yang lega. Cuma 3 hal ini yang perlu kamu ingat. Nah, ini bagian yang paling krusial. Gimana caranya kamu menerapkan ini di desain kamu selanjutnya? Karena kan percuma tahu teori kalau akhirnya nggak pernah dipraktekin. Coba deh ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Desain terlihat amatir bukan karena kurang efek, tapi karena struktur font yang berantakan. Fondasi dari desain yang hebat itu bukan efek yang rame, tapi struktur tipografi yang kokoh. Jadi, anggap aja 3 aturan tadi itu checklist wajib kamu sebelum menekan tombol simpan di desain manapun. Dengan begitu, setiap karya yang kamu bikin bakal siap terbang dan kelihatan jauh lebih profesional. Coba deh terapin dan siap-siap lihat desain kamu naik kelas.